wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Hidayatullah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo dengan NIM 25031171692. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP IT Al-Kholis pada kelas 7 dengan tema Hakikat Sholat dan Zikir. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai lebih jauh, Bapak absensi dulu kehadirannya. Yang hadir ucapkan hadir. Abdia Sabana hadir. Abinaya hadir. Aidi Nurfakiha Aisyah Salsabila hadir. Alifa Sakina hadir. Amira hadir. Ashifa hadir. Asyahla hadir. Ajeng hadir. Fadila hadir. Fahri hadir. Hana hadir. Milan hadir. Ega hadir. Naila hadir. Kiara hadir. Regis hadir. Sultan Askaila sakit ya? Iya. Talita Dwi. Ya, ada satu siswa dari jumlah 19 yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga Sultan yang tidak masuk hari ini segera diberikan kesehatan dan dapat berkumpul kembali. Amin. Baik, sebelum kita mulai ke materi, kita ice breaking dulu ya. Kita ngikuti gerakan yang ada di proyektor gambar. Semuanya menghadap ke sini. Ikuti terus. Sesuaikan dengan gerakannya. Pak berdiri apa? Very good. Ya, diputar. Excellent. Final round. Ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai breaking. Seenggaknya tidak membuat kita mengantuk untuk kegiatan ini ya. Iya. Baik, selanjutnya alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI kelas 7 yang insya Allah hari ini akan membahas bab sholat dan zikir. Ada apa aja sih sholat dan zikir di dalamnya? Apa aja yang harus kita ketahui? Ada hikmah apa aja? Ada sholat apa aja? Sholat wajib, sholat sunnah dan lain sebagainya. Ada apa aja? Nanti kita akan bahas di situ. Tapi sebelum jauh ke sana, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa itu sholat?
Salat apa? Beribadah. Salat adalah tiang agama, betul. Beribadah. Salat beribadah. Ibadah. Ibadah. Salat adalah? Salat adalah kewajiban seorang muslim. Ya, salat adalah kewajiban seorang muslim. Selanjutnya, apa itu zikir? Menyebut nama Allah. Apa? Menyebut nama Allah. Mengangkat nama Allah. Di sini apa? Menyebut nama Allah. Ya, ada zikir, ada sholat. Kadang kan kalau kita sering berpikir zikir, sholat. Sholat itu ya zikir, sholat adalah doa juga. Nah kalau zikir, zikir juga kan doa. Tapi apa yang bedakan? Nah nanti akan kita bahas di dalamnya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini di bab sholat dan zikir adalah menjelaskan tentang apa itu sholat dan apa itu zikir. Yang kedua, kita akan membahas dalil-dalil sholat dan zikir. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi sholat dan zikir. Sholat itu macamnya apa aja, zikir itu macamnya apa aja. Nah nanti itu semua akan kita bahas. Selanjutnya kita akan menunaikan ibadah sholat dan juga zikir dan juga membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap semua ya? Sudah. Takbir. Alhamdulillah. Nah selanjutnya kita sebelum ke materi, kita akan melihat video penayangan yang ada di layar. Silakan perhatikan dan juga cermati apa yang ada di layar. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam, menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Salat dan zikir bukan sekadar ritual, tetapi merupakan jantung dari kehidupan spiritual seorang muslim. Kedua amalan ini menghubungkan kita dengan Sang Pencipta dan memberikan ketenangan serta kedamaian batin. Ketika kita berbicara tentang menghadirkan salat dan zikir, artinya kita berusaha menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Ini bukan hanya tentang kewajiban, tetapi tentang membangun hubungan yang mendalam dan bermakna dengan Allah. Pada materi ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran yang sangat penting dalam memahami dan mengamalkan salat dan zikir. Pertama, kita akan berfokus pada pemahaman pengertian salat dan zikir. Ini adalah dasar dari praktik ibadah kita sehari-hari. Pikirkan bagaimana masing-masing dari kita mengintegrasikan pengertian ini dalam kehidupan kita. Kedua, kita akan menjelaskan hikmah dari salat dan zikir. Mengapa ini begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Pikirkan tentang manfaat spiritual dan emosional yang kita peroleh. Ketiga, mencerminkan keistiqomahan. Ini tentang konsistensi kita dalam menjalankan salat dan zikir. Apakah kita sudah cukup konsisten? Bagaimana kita bisa tumbuh dalam aspek ini? Terakhir, bagaimana kita mengamalkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Ini adalah langkah nyata menuju penghayatan iman kita. Mari kita bahas tentang pengertian salat, sebuah elemen penting dalam kehidupan seorang muslim. Salat adalah ibadah wajib yang mencakup serangkaian ucapan dan tindakan. Mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, salat dilakukan dengan syarat serta rukun yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan betapa salat tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga disiplin yang harus diikuti. Lebih dari sekadar kewajiban, salat adalah tiang agama. Ini berarti bahwa salat adalah fondasi utama dalam praktik keagamaan seorang muslim. Dengan melaksanakan salat, kita menegakkan agama kita dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Salat adalah landasan utama yang membentuk cara kita berinteraksi dengan Tuhan dan dunia di sekitar kita. Zikir, secara bahasa, berarti ingat. Ini adalah cara kita untuk selalu mengingat Allah. Secara istilah, zikir melibatkan menyebut dan mengingat Allah, baik melalui ucapan maupun dalam hati. Contohnya seperti saat kita membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Zikir adalah praktik yang memperkuat hubungan kita dengan Allah, dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ingatlah, zikir adalah cara kita untuk selalu terhubung dengan Allah dan menjaga hati kita tetap bersih dan tenang. Mari kita gali lebih dalam tentang hikmah salat. Pertama, salat mendekatkan diri kita kepada Allah.
Ini adalah momen khusus di mana kita dapat berkomunikasi langsung dengannya dan merasakan kehadirannya. Kedua, salat membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dengan melaksanakannya secara rutin, kita belajar untuk menghargai waktu dan menepati janji kita kepada Allah. Terakhir, salat menenangkan hati dan pikiran kita. Dalam keheningan salat, kita mendapatkan kesempatan untuk melepaskan segala kekhawatiran dan fokus pada kedamaian batin. Selain itu, salat juga mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan mengingat Allah secara teratur, kita lebih mampu menghindari hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Sekarang, mari kita bahas mengenai hikmah dari zikir. Pertama, zikir dapat menumbuhkan ketenangan batin. Saat kita mengingat Allah, hati kita menjadi lebih tenang dan damai. Berikan jeda sejenak untuk memberi kesempatan kepada audiens merenung. Kedua, dengan mengingat kebesaran Allah dalam setiap aktivitas, kita lebih sadar akan kehadirannya dan menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Ketiga, zikir juga membersihkan hati kita dari sifat buruk. Dengan terus mengingat Allah, kita termotivasi untuk menjauhi perbuatan yang tidak baik. Dan yang terakhir, zikir memperkuat keimanan dan keikhlasan kita dalam beribadah. Hari ini, kita akan membahas tentang keutamaan salat dan zikir. Pertama, mari kita ingat bahwa salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan kita. Selanjutnya, zikir. Zikir bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga menjadi benteng dari godaan syaitan. Dan yang paling menggugah hati, Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang istiqomah dalam salat dan zikir. Bayangkan betapa besarnya rahmat Allah bagi kita yang berusaha konsisten dalam ibadah ini. Dengan memahami keutamaan ini, mari kita terus berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita sehari-hari. Pertama, penting untuk menjaga salat 5 waktu tepat waktu. Ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara kita menunjukkan kedisiplinan dan rasa syukur. Selanjutnya, membaca zikir pagi dan petang. Ini adalah momen untuk mengingat Allah dan mendapatkan ketenangan batin. Zikir ini melindungi kita dari bahaya yang tidak terlihat. Mengawali setiap kegiatan dengan basmalah dan menutup dengan hamdalah, mengingatkan kita akan kebesaran Allah dalam setiap langkah kita. Ini adalah perilaku yang sederhana namun sangat bermakna. Terakhir, istiqomah dalam membaca Al-Quran dan doa harian. Ini adalah sumber kebijaksanaan yang memberikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita fokus pada bagaimana kita dapat mengimplementasikan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita bisa mulai dengan membuat jadwal salat pribadi. Ini membantu kita menjaga keteraturan dan memastikan kita tidak ketinggalan waktu salat. Cobalah untuk disiplin dalam mengikuti jadwal ini. Selanjutnya, biasakan diri untuk melakukan zikir setelah salat. Ini adalah momen yang baik untuk merenung dan bersyukur atas nikmat yang kita terima. Tetaplah konsisten, meskipun hanya beberapa menit setiap kali. Sebagai langkah ketiga, jadilah teladan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Ketika kita menunjukkan perilaku yang baik, kita bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti. Ingatlah untuk saling mengingatkan teman untuk salat dan berzikir. Ini bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang mendukung satu sama lain menuju kebaikan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membuat ibadah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Salat dan zikir bukan hanya ritual, tetapi cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjaga salat dan zikir, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan jiwa, tetapi juga disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan ini sebagai bagian dari hidup kita, sehingga hidup kita lebih penuh berkah. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah melihat video secara singkat pengertian daripada sholat dan juga zikir. Tadi masih banyak lagi dari video tadi belum mencakup keseluruhan. Tapi mari kita bahas lebih jauh lagi tentang apa itu sholat dan apa itu zikir. Baik, di sini ada yang tahu nggak dalil tentang sholat dan zikir dari hadis maupun ayat? Sebutkan ayatnya, bunyinya. Ada wa aqimus dan wa atus zakat. Kemudian juga ada di perintah rukun Islam keberapa sholat ini? Kedua. Nah,
adalah awal kali dihisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya sholat itu, Nabi Muhammad meminta keringanan yang awalnya sholat itu dilaksanakan 50 kali menjadi saat ini berapa kali? 5 kali. Sholat apakah aja itu? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, 5 waktu dalam sehari yang tadinya 50 kali. Kalau kehidupan kita sehari semalam 24 jam, berarti hampir 30 menit sekali kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk dikurangi jumlah sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Gitu. Nah, di dalamnya juga ada sholat wajib dan juga ada sholat sunnah. Nah, yang sholat wajib tadi sudah kita sebutkan. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau sholat sunnah apa aja dan kapan saja melaksanakannya? Contohnya apa? Sholat seperti apa? Apa? Sholat wajib. Apa? Sholat wajib, ya betul. Tambahannya lagi? Tidak bisa digantikan. Jadi sholat itu atau ibadah itu ada juga yang namanya fardu ain dan juga fardu kifayah. Ketika itu fardu ain, berarti fardu ain itu kewajiban pada diri sendiri, gak bisa diwakilkan kepada orang lain. Itu fardu ain. Ya kayak sholat kita setiap harinya, sholat zuhur, asar, isya, maghrib dan sebagainya itu fardu ain. Kita sholat ya harus kita sendiri, nggak bisa saya sholat kemudian teman saya sholatin, nggak bisa seperti itu. Kecuali kalau fardu kifayah itu boleh tidak ikut sholat melaksanakan karena apa? Kewajibannya sudah gugur ketika sebagian lagi sudah ada yang melaksanakannya. Contohnya apa? Sholat jenazah. Mengapa sholat jenazah fardu kifayah? Karena kalau di sebelah bumi lain atau sebelah desa kita ada yang meninggal, kalau itu menjadi fardu ain, maka kita wajib melaksanakan sholat. Tapi kalau fardu kifayah, di desa tersebut sudah mendirikan sholat, kita tidak wajib mendirikan sholat. Nah, seperti itu ya. Kemudian zikir. Zikir tuh banyak macam-macamnya. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi ada zikirnya, ada doa-doanya. Akan tapi zikir yang familiar dengan sebutannya apa? Tasbih. Bacanya bagaimana? Subhanallah. Kemudian ada lagi apa? Tahmid. Tahmid bunyinya bagaimana? Alhamdulillah. Kemudian ada lagi apa? Takbir. Ucapannya bagaimana? Kemudian ada lagi apa? Tahlil. Bagaimana sebutannya? Nah, itu semua. Jadi dalam kehidupan kita ada bacaan yang harus kita sebutkan dari kita bangun tidur maupun tidur lagi. Bahkan dalam kehidupan kita, kalau kita nih dalam kendaraan nanjak, ternyata kendaraan kita merasa berat kesulitan, kita dianjurkan untuk berzikir. Paham sampai sini? Paham. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Kita yaitu everybody teacher. Setiap dari kita adalah guru. Jadi setelah ini nanti kalian tulis soalnya, tulis soal yang ingin kalian tanyakan. Kemudian nanti dikumpul lagi ke Bapak. Kemudian nanti yang menerima soal tersebut menjawab daripada pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya. Ada berapa siswa sini? 6.
B. Silakan kalian buat soal, terserah kalian, bebas buat soalnya. Nanti soal tersebut dikumpulkan ke Bapak lagi, kemudian Bapak serahkan ke teman yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut dan membacakannya. Kelompok yang sini sudah? Ya, boleh dikumpulkan. Diberikan kebebasan. Hari ini kita akan membahas 3 menit lagi ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan diberikan kebebasan untuk mengerjakannya. Ada yang bertanya? Baik, tadi udah nulis soal-soal, kemudian dibagikan lagi. Silakan jawab dari soal-soal tersebut. Baik, 2 menit cukup ya untuk mengerjakan soal atau 1 menit cukup? 2 menit. 1 menit setengah. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan ketika di pertanyaan tersebut boleh tanyakan ke Abi. Tadi yang pastinya soal-soal itu nggak keluar dari materi kita, tentang yang ada di video maupun materi yang sudah kita bahas bersama tadi atau referensi-referensi daripada yang kita sampaikan tadi. Sudah? Baik. Nama yang Bapak sebutkan silakan berdiri dan bacakan soal beserta jawabannya. Aisyah Salsabila. Ya, silakan berdiri dan bacakan soalnya. Bagaimana perasaan kamu setelah sholat? Jawabannya, saya merasa tenang, senang, dan lebih dekat dengan Allah setelah sholat. Ya, Masya Allah, betul? Betul. Boleh, Ibu. Selanjutnya, Ega Amalfi. Silakan berdiri. Bacakan soal dan jawabannya. Mengapa zikir bisa membuat hati kita tenang? Jawaban, karena saat berzikir kita mengingat Allah dan Allah memberi ketenangan kepada hati yang mengingatnya. Betul? Selanjutnya, kepada Milan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu sholat? Mengapa kita harus sholat? Sholat adalah ibadah yang dilakukan untuk menyembah Allah. Kita harus sholat karena itu perintah Allah dan cara kita berterima kasih kepadanya. Betul? Kita beri tepuk tangan. Nah, dari kelompok ini, Amira. Tolong bacakan soal beserta jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kamu biasanya berzikir? Saya berzikir setelah sholat, sebelum tidur, atau saat sedang sendiri. Betul? Boleh tepuk tangan. Dan tepuk tangan dulu kita semua.
tapi ada 4 topik yang akan Bapak sampaikan, yaitu kelompok ini tentang hikmah sholat dan zikir. Kelompok ini tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Kemudian kelompok ini tentang macam-macam sholat sunnah. Kelompok ini tentang rukun dan syarat sholat. Silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Nanti jika sudah semua akan kita presentasikan di depan. Sudah? Satu menit lagi ya. Baik, diskusi kelompok kita cukupkan. Baik, yang lainnya diperhatikan karena setelah ini kelompok 1 akan maju mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju. Perkenalkan nama timnya siapa aja. Ayo ke depan. Di depan dulu. Ya, di situ. Ya. Baik, jadi satu barisan. Mengajak ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hikmah sholat dan zikir. Sholat adalah tiang agama dan kewajiban bagi seorang umat muslim. Sholat dan zikir mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Zikir bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Zikir ialah menyebut nama Allah. Sholat dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Zikir bisa menghindari kita dari bahaya yang tidak terlihat. Sekian dari presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Satu jadi satu soft ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Contoh sholat wajib dan sunnah. Sholat wajib subuh dilakukan sebelum matahari terbit. Zuhur dilakukan ketika matahari terbentuk. Tombak asar dilakukan ketika waktu sore hari. Maghrib dilakukan ketika sudah ada mega merah di langit sampai matahari terbenam. Isya dilakukan pada waktu isya sampai sebelum subuh. Sholat sunnah dilakukan dari matahari terbit sampai batas masuk zuhur. Tahajud dilakukan jam 1/3 malam. Tarawih dilakukan saat bulan Ramadan setelah sholat isya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang macam-macam sholat sunnah. Presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kami. Syarat dan rukun salat. Syarat salat adalah beragama Islam, suci, balik, berakal, dan masuk waktu salat. Rukun salat ada 17. Yang pertama, niat di dalam hatinya. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri pada Alhamdulillah. Kita sudah mendengar presentasi daripada setiap kelompok. Semoganya materi yang tadi disampaikan baik dari video, dari Bapak sampaikan maupun dari diskusi kelompok tadi bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru, sedang, asik? Asik banget. Kalau asik aja di bawah, asik banget segini, rata asik banget di atas ya. Bagaimana reaksi pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Harapannya tidak hanya sekedar materi, akan tetapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya, kalau pohon akan tetapi tidak mendatangkan manfaat, tak ada gunanya. Jadilah pohon yang mendatangkan manfaat. Seyogyanya ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat ketika kita mengamalkannya. Maka dari itu kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Meskipun nanti ilmu yang kita dapat baru sedikit, ya udah kita amalkan semampu kita, sebisa kita. Baik tuh. Baik. Hari ini kita cukupkan sekian dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti kita ketika ada pertanyaan maupun ada diskusi dan sebagainya bisa kita diskusikan di jam pelajaran ataupun di luar waktu pelajaran. Baik, sebelum kita tutup, Bapak ingin mendengarkan timeline dari SIT Al-Kholis. Bagaimana timeline SMP Al-Kholis, generasi Qurani, berakhlak mulia dan prestasi. Allahu Akbar. SIT SMP Al-Kholis, Generasi Qurani, berakhlak mulia dan prestasi. Allahu Akbar. Boleh duduknya dirapikan. Ketua kelas boleh